pemilihan jalur routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari suatu network ke network yang lain. Pada suatu router, biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Pada kasus tertentu, untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya memiliki satu gateway, misalnya karena router harus menghubungkan banyak jaringan yang memiliki segmen yang berbeda. Ketika ada lebih dari suatu rule routing atau router memiliki mekanisme perhitungan jalur routing yang akan digunakan router untuk transmisi data. Pemilihan jalur routing didasarkan pada beberapa parameter, yaitu DST address dan distance pada tiap routing. Router akan memilih rule routing dengan DST address yang paling spesifik. Kemudian, router akan melihat nilai pada parameter distance setiap rule routing. Memilih semakin kecil distance, maka rule akan digunakan. Jika terdapat sebuah rule routing dengan DST address sama spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin. Jenis-jenis routing protokol. 1. Dynamic routing. Dynamic routing adalah teknik routing dengan menggunakan beberapa aplikasi networking yang bertujuan menangani routing secara otomatis. Tabel routing atau ARP table akan dimaintain oleh sebuah protokol routing, biasanya daemon. Dynamic routing protokol adalah routing protokol yang memungkinkan network admin untuk men-setup jaringan tanpa harus mengupdate konten dari routing table secara manual bila terjadi perubahan. Router mempelajari sendiri route yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Keuntungan dan kekurangan dynamic routing. Keuntungan: lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kekurangan: update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik. Bila terjadi down bandwidth, jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Contoh topologi dynamic routing. Static routing. Static routing adalah metode routing yang tabel jaringannya dibuat secara manual oleh administrator jaringannya. Static routing mengharuskan admin untuk merubah route atau memasukkan comment secara manual. Di router, tiap kali terjadi perubahan jalur, router meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya berdasarkan route atau catatan seperti route pada bis kota yang ditentukan oleh administrator. Route pada static routing tidak berubah kecuali jika diubah secara manual oleh administrator. Kelebihan dan kekurangan routing statik. Keuntungan: lebih lama daripada dynamic routing terhadap metode spoofing. Tidak ada overhead waktu pemrosesan pada CPU router. Router lebih murah dibandingkan dengan router dinamis. Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Router statis menambah keamanan karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Kelemahan: rentan terhadap kesalahan penulisan lebih merepotkan dibandingkan dynamic routing. Administrasi harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar. Jika sebuah network ditambahkan ke internet network, administrasi harus menambahkan sebuah route ke semua router secara manual. Routing statis tidak sesuai untuk network yang besar karena menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full time sendiri. Dan untuk penjelasan topologi routing statik akan dijelaskan pada video konsep routing statik.